Di dalam bulan yang mulia ini, yaitu di bulan Dzulhijjah, ada satu ibadah yang sangat luar biasa dan terjadi hanya di bulan Dzulhijjah, yaitu yang dikenal dengan ibadah haji. Haji ini merupakan salah satu rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah yang dilaksanakan di kota Mekah dan Madinah, sehingga haji ini merupakan ibadah yang luar biasa. Haji ini disebutkan di dalam Al-Quran di surat Ali Imran ayat 97. Di situ ada ayat yang menyinggung tentang haji tersebut. Allah Subhanahu wa taala menyatakan walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Haji untuk atau bagi orang yang mampu. Ibadah haji diwajibkan bagi orang yang mampu. Ketika tidak mampu, maka tidak ada kewajiban untuk melaksanakan haji tersebut. Ada satu hadis yang menyinggung tentang haji ini, menyinggung tentang keutamaan fadilah bagi orang yang melaksanakan ibadah haji. Sebagaimana riwayat hadis dari Imam Bukhari wal Muslim an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-umrah ilal umrah kaffaratun ma bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaan ilal jannah. Rasulullah SAW bersabda, antara umroh ke umroh yang satunya itu menjadi kafarah, penebus, pelebur dosa di antara keduanya. Kemudian haji yang mabrur, haji yang diterima, itu tidak ada balasan yang pantas baginya kecuali surga. Subhanallah. Bagi orang yang mampu, diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah haji, maka hadiah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu berupa surganya Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana bagi orang yang tidak mampu melaksanakan ibadah haji? Apakah tidak ada hak, tidak berhak untuk memiliki surga atau masuk dalam surga? Di sini ada suatu amalan di mana ketika kita melakukan amalan tersebut, insya Allah kita tergolong orang yang melakukan ibadah haji. Amalan ini tidak harus ke Mekah, tidak harus ke Madinah, dan juga tidak terikat dengan harus di bulan Dzulhijjah. Kapanpun bisa dilakukan. Dengan kita melakukan amalan tersebut, satu kali kita melakukan, maka akan dihitung orang yang berhaji. Sebagaimana dikutip dalam satu kitab Adabul Alim wal Muta'alim, buah karya Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari. Di dalam kitab ini dibahas adab-adab orang yang belajar menuntut ilmu, juga adab-adab orang yang mengajarkan ilmu. Dalam satu kutipan hadis Hadratus Syekh Muhammad Hashim Asy'ari, beliau menuliskan satu hadis di dalam kitab ini tentang amalan di mana ketika kita melakukan maka dihitung dengan orang yang melaksanakan haji. Di dalam kitab ini, kitab Adabul Alim wal Muta'alim, halaman 14, tertulis di dalam kitab ini, waqala sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man ghada
ilal masjid la yuridu illa ay yata'allama khairan aw yu'allimahu kana lahu ka ajri hajjin tamin. Man ghada ilal masjid, barang siapa berangkat ke masjid, la yuridu illa ay yata'allama khairan, tidak ada niatan, tidak ada keinginan kecuali ingin belajar kebaikan, au yu'allimahu, atau mengajarkan kebaikan, kana lahu ka ajri hajjin tamin, maka baginya seperti pahala haji yang sempurna. Ketika kita melaksanakan ibadah haji ke Mekah atau ke Madinah Al-Munawwarah, kita belum tentu ada jaminan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena masih ada syarat-syarat keikhlasan, syarat-syarat kehalalan dan lain sebagainya. Namun dengan melakukan amalan ini kita sudah ada jaminan bahwa kita sudah tergolong orang yang melaksanakan haji, sehingga kita bisa melakukan amalan ini dimanapun, kapanpun kita mampu. Kemudian ada amalan lagi yang setara dengan ibadah haji. Kami kutip dalam kitab Khosaisul Ummatul Muhammadiyah, buah karya Abu Ya Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki. Di situ dikatakan tentang fadilah yang mana ketika kita melakukan amalan tersebut, maka seperti kita melaksanakan ibadah haji, bahkan haji beserta umroh. Halaman 124, kitab Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Khosaisul Ummatil Muhammadiyah. Diriwayatkan barang siapa yang melaksanakan sholat subuh berjamaah baik di masjid ataupun musola, kemudian tidak keluar dari tempat tersebut, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bisa membaca Al-Qur'an, membaca sholawat, atau diisi dengan majelis ta'lim sampai terbitnya matahari. Kemudian di situ setelah berzikir kepada Allah ditutup dengan sholat 2 rakaat. Ada yang mengatakan sholat isyraq, ada yang mengatakan sholat duha, 2 rakaat, maka baginya seperti melakukan haji dan umroh secara sempurna. Dikatakan anna man shalla subha fi jama'ah thumma qa'ada yadhkurullaha hatta tadlu'a asy-syamsu thumma shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin tammatin. Riwayat Imam Tirmidzi. Ini diulangi 3 kali. Hakadza karraha sallallahu alaihi wasallam salasa marrat. An-Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit, kemudian sholat 2 rakaat, maka baginya seperti pahala haji dan umroh secara sempurna. Rasulullah SAW mengulangi kata sempurna ini sampai 3 kali. Ini begitu besarnya pahala orang yang melakukan amalan tersebut. Juga penguat daripada hadis ini ada hadis lain, riwayat lain dikatakan man shalla subha thumma jalasa fi majlisihi hatta tumkinahu shalah kana bimanzilati umrah wa hajjatin
muqbalatain. Barang siapa sholat subuh kemudian duduk dalam majelisnya, duduk sampai waktu kemungkinan sholat, memungkinkan untuk sholat, maka baginya pahala umroh dan haji yang diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian riwayat lain dari Abdullah bin Ghabir anna Umama Utbah bin Abdin radhiyallahu anhuma haddatsahu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala man shalla salatas subhi fi jamaah thumma thabata hatta yusabbiha lillahi subhatan tuha kana lahu ka ajri hajjin wa mu'tamirin tamman lahu hajjutu wa umratuhu. Riwayat daripada At-Tabrani. Ini redaksinya sama, yang intinya barang siapa yang melaksanakan sholat subuh secara berjamaah, kemudian berzikir kepada Allah, bertasbih kepada Allah, atau diganti dengan majelis ta'lim, maka baginya seperti pahala haji dan umroh yang sempurna. Mudah-mudahan ini menambah wawasan kita ketika kita mengamalkan amalan tersebut, kita seperti orang yang berhaji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.